Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Tegalombo. Di sini saya Bu Tutut akan mengampu mata pelajaran matematika dan kali ini kita akan belajar materi bilangan. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang mengenal bilangan bulat. Jadi tetap simak videonya, perhatikan dan tetap semangat, jaga kesehatan meskipun kita harus tetap belajar di rumah di masa pandemi corona ini. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami urutan bilangan bulat dan kalian mampu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita lanjut ke operasi bilangan bulat, kita terlebih dahulu mengenal macam-macam dari bilangan. Mungkin dari beberapa kalian sudah pernah mengenalnya di SD. Yang pertama ada bilangan asli, yaitu bilangan yang urutan pertamanya dimulai dari angka 1. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Di situ ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, untuk yang di sebelah kiri angka negatif 4 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari negatif 4. Selanjutnya ada bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5. Selanjutnya ada bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Ada 2, 4, 6, 8, 10, dan masih banyak lagi. Selanjutnya bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan yang G adalah bilangan pecahan, yaitu bilangan yang terdiri dari penyebut dan pembilang. Ada 2/4, 3/5, 6/7. Dan terakhir adalah ada bilangan desimal, yaitu bilangan per 10 yang biasanya ditandai dengan adanya koma, 0,4, 0,5, 0,25, dan seterusnya. Selanjutnya, kita menuju pada operasi bilangan bulat. Di sini ada beberapa operasi yang akan kita gunakan pada bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan juga ada perkalian. Yang pertama, di sini ada operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Sebagai contoh, yang pertama, di sini ada 18 ditambah 25. Karena 18 dan 25 ada bilang positif, jadi tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 18 tambah 25 hasilnya adalah 43. Contoh yang kedua, negatif 5 ditambah dengan 18. Kita misalkan bahwa negatif itu kita pinjam. Dan positif itu adalah kita mengembalikan. Jadi pinjam 5 dikembalikan 18, berarti kita sudah tidak punya pinjaman. Jadi hasilnya adalah positif 13. Selanjutnya negatif 25 ditambah negatif 30. Sama dengan negatif, berarti kita pinjam 25, pinjam lagi 30. Berarti karena pinjam, berarti tandanya negatif. Jumlahnya semakin banyak, menjadi 55. Yang D, negatif 42 ditambah 32 sama dengan kita punya pinjaman 42, terus kita kembalikan 32,
Karena pinjamannya lebih banyak daripada dikembalikannya, otomatis hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 10. 42 kurangi 32. Perlu diingat, untuk memudahkan saja, ini hanya untuk memudahkan saja. Negatif itu kita misalkan saja adalah itu pinjam. Kita pinjam sesuatu. Positif itu kita mengembalikan. Ini hanya untuk mempermudah saja ya, agar kita tidak kesusahan dalam menyelesaikannya. Selanjutnya kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan pada bilangan bulat. Pada operasi pengurangan, cara termudahnya adalah kita nanti mengubah tanda negatif menjadi tanda positif dalam melakukan operasinya. Langsung saja ke contoh biar tidak bingung. Contoh pertama, perhatikan ya. 12 dikurangi 8. Karena ini 12 lebih besar daripada 8, berarti kita bisa langsung mengurangkannya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Ini gampang, masih mudah. Selanjutnya, yang kedua, ada negatif 10 dikurangi 8. Berarti negatif 10 kita tulis biasa di sebelah kanan. Ya, tanda kurang itu kita ubah menjadi tanda positif. Tanda kurangnya kita tutup, 8 itu ada bilangan positif. Jadi di sebelah kanan kita ubah menjadi bilangan negatif. Negatif 8. Jadi sama dengan hasilnya kita pinjam 10 tambah lagi pinjamannya 8, berarti hasilnya adalah negatif karena pinjamannya bertambah, jadi negatif 18. Selanjutnya yang C, ada 25 dikurangi negatif 12 sama dengan 25 kita tulis lagi di sebelah kanan, tanda kurang kita ubah jadi tanda tambah. Kita tutup tanda kurangnya, negatif 12, berarti sebelah kanan tanda negatif berubah menjadi tanda positif, menjadi positif 12. Jadi 25 tambah 12 hasilnya adalah 37. Ini hanya mengubah tandanya saja kalau pengurangan untuk mempermudah saja. Yang selanjutnya negatif 7 dikurangi 9. Hasilnya sama dengan negatif 7 kita bawa ke sebelah kanan. Tanda kurang kita ubah jadi tanda tambah. Kita tutup. 9 adalah positif. Jadi positif menjadi negatif. Negatif 9. Punya pinjaman 7, pinjam lagi 9. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 16. Contoh selanjutnya. Negatif 12 dikurangi negatif 15 sama dengan negatif 12 kita bawa ke kanan, negatif 12 tetap. Tanda kurang kita ubah jadi tanda plus. Kita tutup ya untuk mempermudah. Negatif 15 sebelah kanan kita ubah jadi tanda positif, jadi positif 15. Di sini kita punya pinjaman 12 dikembalikan 15, berarti kita sudah tidak punya pinjaman lagi. Tinggal 15 dikurangi 12, sisanya adalah 3. Gampang bukan? Selamat mencoba.
Selanjutnya sekarang kita lanjutkan pada operasi perkalian pada bilangan bulat. Penjumlahan sudah, pengurangan sudah, sekarang kita lanjut ke perkalian. Untuk perkalian perlu kita ingat bahwa ada beberapa, hanya untuk mempermudah saja di sini, ada beberapa tanda, nanti ada tanda positif, negatif. Kalau tandanya negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Dan bilangan positif kalau dikalikan dengan negatif hasilnya adalah negatif. Bilangan negatif dikali positif hasilnya juga sama dengan negatif. Kalau bilangan positif kali positif hasilnya adalah positif. Ini harus kita ingat. Contohnya, agar kalian lebih paham lagi. Yang pertama, 4 dikali 8. Ini berarti positif, dikali positif berarti hasilnya adalah positif. 4 kali 8 sama dengan 32. Selanjutnya contoh kedua. Negatif 5 dikali dengan negatif 9. Kita lihat di atas, negatif dikali negatif. Lihat di atas, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi nanti negatif 5 dikali negatif 9. Hasilnya adalah 5 kali 9 sama dengan 45. Contoh ketiga. Negatif 8 dikali dengan 7. Negatif berarti dikali positif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Negatif tulis dulu. 8 kali 7 kita kalikan hasilnya 56. Contoh keempat. Berarti 10 dikali negatif 12. Positif kali negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Tulis negatifnya dulu. 10 kali 12, 120. Dan perlu diingat, ini hanya untuk mempermudah juga. Jika tandanya sama, nanti mesti hasil perkalian itu adalah hasilnya positif. Dan jika tandanya itu berbeda, maka hasil dari perkalian itu adalah negatif. Operasi bilangan bulat terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yaitu pembagian bilangan bulat. Untuk pembagian bilangan bulat ini hampir sama dengan perkalian. Yang perlu diingat tadi adalah tanda-tandanya. Di sini ada negatif, kalau dibagi negatif hasilnya nanti positif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Positif dibagi dengan negatif hasilnya adalah negatif. Dan positif dibagi dengan positif hasilnya sama dengan bilangan positif. Langsung ke contoh saja. Yang A, negatif 20 dibagi 5. Negatif dibagi sama positif. Negatif, positif, hasilnya nanti negatif. Tulis negatifnya dulu di sini. Tinggal 20 kurang 5 sama dengan 4. Jadi negatif 4 hasilnya. Yang kedua, ada negatif 36 dibagi dengan negatif 4. Di sini negatif bagi negatif hasilnya positif. Jadi 36 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 9. Hasilnya adalah positif. Yang ketiga, ada 40 dibagi dengan negatif 8. Di sini positif dibagi negatif, positif bagi negatif hasilnya negatif.
tulis lagi negatifnya terlebih dahulu. 40 bagi 8 hasilnya adalah 5, jadi negatif 5 hasilnya. Contoh keempat, 32 dibagi dengan 4. Ini positif dibagi positif, ini paling mudah, hasilnya tetap positif. Jadi 32 bagi 4 sama dengan 8. Untuk pembagian dengan perkalian, itu perlu diingat jika tandanya sama, itu hasilnya akan menjadi positif. Dan jika tandanya berbeda, hasilnya akan negatif. Itu harus selalu diingat. Oke, materi hari ini yang bisa saya sampaikan sampai di situ. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk tugasnya silahkan ini dikerjakan, catat materi penting dalam video ini, kemudian kerjakan soal-soal yang ada di sini. Kemudian jawabannya tulis di buku tulis, kemudian kirim ke Bu Tutut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.